Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA atau SMK kelas 11. Materi kita hari ini yaitunya berbicara tentang beriman kepada Rasul Allah. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia agar berjalan dalam rel yang benar. Yang sering terjadi adalah ketika ada Rasul, mereka masih mengikuti ajarannya. Tetapi ketika Rasul tidak ada, umat mulai menjauh ajarannya. Bahkan ada yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul. Beberapa tahun yang lalu di negeri kita ada seorang perempuan yang mengaku dirinya sebagai nabi. Ada pula seorang laki-laki yang mengaku telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ia meyakini pernah bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian diberi wahyu. Atas keyakinannya itu, ia memproklamirkan dirinya sebagai utusan Allah atau sebagai rasul kepada jamaahnya. Sebagian besar jamaahnya mempercayai, akan tetapi ketika berita ini muncul ke permukaan di luar jamaahnya, banyak masyarakat yang menentangnya dan bahkan menuduh telah menodai agama. Oke, sekarang kita masuk kepada pengertian iman kepada Rasul. Apa yang dikatakan iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Oke. Sekarang apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Perbedaan Nabi dengan Rasul, Nabi itu artinya kabar atau berita, sedangkan Rasul artinya utusan Allah. Nabi manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, dan dia tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul manusia pilihan yang diangkat sebagai utusan oleh Allah yang berkewajiban untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidupnya. Nah, kalau begitu apa hukum kita beriman kepada Rasul? Hukum beriman kepada Rasul itu adalah wajib, karena ia termasuk rukun iman yang keempat. Apa dalilnya? Dasar hukumnya bisa lihat nanti di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadim min rusul. Semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan beriman juga kepada rasul-rasulnya. Dan mereka tidak membedakan rasul yang satu dengan yang lainnya. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua bisa dilihat nanti dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan baida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasul, serta kitab yang diturunkan kepada sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya, dan hari kiamat atau hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Yang ketiga, dasar hukumnya bisa dilihat nanti dalam surat Al-Fath ayat ke-13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'iro.
barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, maka sesungguhnya kami sediakan buat mereka, orang-orang kafir itu, neraka sa'ir. Oke. Sekarang jumlah para nabi dan rasul. Berapa jumlah para nabi dan rasul tersebut? Menurut hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah menjelaskan bahwa jumlah nabi keseluruhannya adalah 124.000. Yang menjadi rasul berjumlah 312 orang. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25 orang. Yang menerima kitab suci 4 orang. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kemudian yang digelar dengan ulul azmi ada 5. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Kemudian yang menjadi rahmatan lil alamin 1 orang nabi. Dialah nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengimani para rasul tersebut? Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan nabi yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kita harus mengikuti ajarannya dengan sepenuh hati. Nah, terus kalau begitu apa tugas para nabi dan rasul itu? Adapun tugas para nabi dan rasul itu, yang pertama membawa kebenaran dari Allah. Yang kedua membawa kabar gembira dan kabar petakut. Yang ketiga memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Yang keempat menjelaskan tata cara mengabdi kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Yang kelima menyempurnakan akhlak manusia. Oke, demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah.